Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rahman, NPM 19410056 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Nah, saya di sini akan berkeliling kota Solo. Mau tahu keseruannya? Check it out. Sejarah kota Surakarta yang perlu Anda ketahui. Pada tahun 1645 sampai 1677, tepatnya pada masa Amakurat I, pusat pemerintahan tersebut pindah ke Pleret yang sekarang ada di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, setelah Pleret dikuasai pemberontak dan dianggap tidak layak sebagai tempat pemerintahan, Amangkurat II mendirikan kerajaan baru di Wonokarto dan berganti nama menjadi Kartosuro. Di masa pemerintahan Pakubuwono II, yaitu sekitar 1741 hingga 1742, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Ginger Pecinan. Peristiwa pemberontakan orang-orang Tionghoa oleh Belanda ini berdampak pada hancurnya istana Kesultanan Kartosuro Hadiningrat. Oleh sebab itu, karena situasi yang tidak kondusif, Pakubuwono II memindahkan pusat pemerintahan ke Solo pada tahun 1744 yang dikenal juga dengan nama Surakarta. Pada penghujung tahun 1745, Pakubuwono II terserang penyakit sehingga kedaulatan Kesultanan Surakarta Hadiningrat harus dialihkan ke VOC. Di bawah pemimpin Belanda, sejak itu Belanda memegang peran sebagai pemberi izin penobatan raja-raja keturunan Mataram. Selanjutnya ada konflik Mataram. Sebelumnya, Pangeran Mangkubumi yang merupakan saudara tiri Pakubuwono II menuntut tahta Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Akan tetapi, karena tidak ingin mengalihkan kekuasaan, Pakubuwono II justru menunjuk Raden Mas Suryadi, putranya, sebagai putra mahkota. Pada tanggal 15 Desember 1745, sang putra mahkota dilantik oleh VOC yang diwakili oleh Baron von Hohenndorf yang dengan gelar Sri Sunan Pakubuwono III sebelum ayah meninggal pada 20 Desember 1749 meneruskan sejarah Surakarta. Tidak terima akan keputusan yang diadakan Raden Mas Suryadi, Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana dan mendirikan pemerintahan sendiri di Yogyakarta untuk menandingi Kesultanan Surakarta. Kerajaan terus berkembang apalagi setelah ia bergabung dengan Raden Mas Said. Di sisi lain, Belanda mulai khawatir akibat meluasnya kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Maka dari itu, Belanda mengajukan perjanjian Giyanti yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk membagi wilayah Mataram menjadi dua. Menurut sejarah Surakarta, Hadiningrat akan berada di bawah pimpinan Sri Susuhanan Pakubuwono III dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berada di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi yang kemudian digelari Sri Sultan Hamengkubuwono I berselisih dengan Raden Mas Wahid. Ia tidak menerima keputusan dan melawan Sri Sultan Hamengkubuwono sambil terus beropsi dengan Pakubuwono III. Resah dengan keadaan ini, Belanda kembali ikut campur. Nicholas Hartig, pemimpin VOC di Semarang, meminta dengan segera supaya Pakubuwono III mengambil jalan damai. Kemudian lahirlah Perjanjian Solo III pada 17 Maret 57. Perjanjian ini tidak menguntungkan sejarah Surakarta secara geografis.
Selanjutnya adalah pengertian kekuasaan. Sejarah Surakarta mengalami babak baru saat menerus tahta Kesunanan Surakarta Hadiningrat berikutnya. Sri Susuhan Pakubuwono IV menjabat. Ia adalah pemimpin yang sangat membenci penjajah karena ia berpaham kejawen. Penjabat istana yang tidak sepaham dengannya kemudian disingkirkan. Para pejabat istana tidak terima akan perlakuan Pakubuwono IV, meminta bantuan VOC untuk melawan Pakubuwono IV. VOC bekerja sama dengan Hamengkubuwono I dan Mangkunegara I untuk mengepung istana Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Pengepungan ini dikenal dalam sejarah Surakarta sebagai peristiwa pengepung pada tanggal 26 November 1790. Pakubuwono IV kalah dan menyerahkan para penasihatnya untuk diasingkan oleh VOC. Terlepas dari perjanjian yang menyatakan bahwa tidak boleh ada aksi saling serang oleh Hamengkubuwono I, Mangkunegara I dan Pakubuwono IV masih berambisi untuk menyatakan wilayah Yogyakarta ke dalam satu pusat, membuat sejarah Surakarta Hadiningrat baru. Pada tahun 1814, Pakubuwono IV bekerja sama dengan tentara Sepoy yang dibawa oleh Inggris untuk melawan Inggris, sekaligus menduduki Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pada saat itu, Kesultanan berada di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono III. Aksi ini gagal, namun Pakubuwono bisa lolos dari serangan Inggris menurut sejarah Surakarta. Pakubuwono IV meninggal pada Oktober 1820 dan digantikan oleh Raden Mas Sungandi. Akan tetapi usia pemerintahan Raden Mas Sungandi yaitu Pakubuwono V di sejarah Surakarta hanya berlangsung selama 3 tahun. Ia wafat pada September 1823. Kepemimpinan dilanjutkan kembali oleh putra mahkota yaitu Raden Mas Sopardan yang naik dengan gelar Sri Sunan Pakubuwono IV sebagai penerus sejarah Surakarta. Era baru sejarah Kota Surakarta. Penerus tahta Surakarta Hadiningrat selanjutnya adalah Raden Mas Duksino, putra Pakubuwono IV. Pemerintahan Pakubuwono VII ini disebut sebagai zaman yang penuh keadilan dan kebijaksanaan. Setelah meninggal, Pakubuwono VII digantikan oleh Raden Mas Malikul Kusno, sang putra mahkota Pakubuwono V, mengisi kekuasaan dengan kebesaran tradisi dan sekaligus mulai babak baru bagi sejarah Kota Surakarta Hadiningrat yang memasuki era modern di abad ke-20. Raden Mas Atasena adalah penerus sejarah Kota Surakarta selanjutnya. Beliau dinobatkan dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono VI pada April 1939. Pada saat itu, tentara Jepang mulai masuk menggantikan Belanda. Pakubuwono VI wafat saat sebelum Indonesia merdeka. Ia digantikan oleh putranya Raden Mas Surya Guritna sebagai Pakubuwono IX. Pakubuwono IX adalah raja terakhir dalam sejarah Surakarta. Berbarengan dengan merdekanya Indonesia, Surakarta Hadiningrat bergabung dalam Indonesia dan secara otomatis tunduk terhadap peraturan Republik Indonesia.